Sejumlah ledakan mengiringi kebakaran sebuah ruangan klinik kecantikan di kota Semarang, Jawa Tengah. Hujan deras membuat permukiman warga di Jalan Pondok Karya Mampang Perapatan, Jakarta Selatan terendam banjir. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar akhirnya mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Inyoman Sukena, terdakwa pemelihara landak Jawa. Konsumsi makanan untuk kontingen para penyelenggaraan PON ke-21 Aceh Sumut dikeluhkan para atlet. Selamat pagi, senang sekali saya Asran Syadi. Dan saya Sheila Purnama dapat kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi edisi Jumat 13 September 2024. Kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim narasi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kebakaran yang diduga dipicu korsleting listrik menghanguskan sejumlah rumah. Di Bangkalan, Jawa Timur, sebuah rumah 2 lantai ludes di dalam api. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, sebuah rumah semi permanen juga hangus terbakar. Kebakar di Petaran 2 ini, Petaran 2. Yeah. Kepanikan melanda saat sebuah bangunan semi permanen di permukiman padat di Jalan Petarani 2 Makassar terbakar Kamis petang. Rapatnya bangunan di kawasan tersebut membuat warga khawatir api merembet ke permukiman. Petaran 2. Menggunakan alat seadanya, warga mencoba ikut memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran yang tiba beserta 11 unit mobil pemadam di lokasi akhirnya bisa memadamkan api, namun sejumlah bangunan hangus. Jadi yang terbakar itu ada 3 titik, rumah pemilik dengan tempat usaha, terus kemudian rumah kos, ditambah dengan rumah penduduk di sebelah terdampak 1. Dugaan sementara api dipicu adanya korsleting listrik, namun polisi belum berani menyimpulkan. Masih dalam tahap penyelidikan, nanti tim dari Polsek Penangguhan akan menyelidikan penyebab daripada kebakaran. Di Bangkalan, Jawa Timur, kebakaran melanda sebuah rumah 2 lantai di Kecamatan Kota Kamis pagi. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat meluas. Diduga api dipicu adanya korsleting arus listrik di lantai 2. Terbakar rumah tinggal itu di lantai 2, tempat gudang, cucian, dan segala macam itu di situ. Kemungkinan memang penyebabnya korsleting. 2 mobil pemadam kebakaran yang tiba di lokasi akhirnya bisa memadamkan api setelah sekitar 1 jam. Namun rumah milik Siti Komariah tersebut hangus. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan. Sejumlah ledakan mengiringi kebakaran sebuah ruangan klinik kecantikan di kota Semarang, Jawa Tengah. Puluhan pegawai dan pengunjung yang sedang melakukan perawatan berhamburan keluar gedung untuk menyelamatkan diri. Sejumlah ledakan ini menyertai kebakaran di sebuah ruangan klinik kecantikan di Jalan Panjaitan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kobaran api dan asap pekat membuat para pegawai dan pengunjung harus berjibaku untuk menyelamatkan diri dan kendaraan mereka keluar gedung. Setibanya di tempat kejadian, petugas bersama unit damkarnya langsung menanggulangi kejadian tersebut. Dugaan sementara hubungan pendek arus listrik panel pemicu peristiwa ini. Untuk penyelesaian pemadaman ya kurang lebih setengah jam karena yang terbakar panel-panel listrik. Panel-panel. Nggak merembet kemana-mana, cuma panel-panel listrik. Pak itu tadi. Sementara di Subang, Jawa Barat, warga berjibaku untuk menjinakkan si jago merah yang membakar sebuah rumah. Besarnya kobaran api membuat warga kawasan Mulia Sari Pemandukan ini khawatir menjalar ke rumah-rumah warga lainnya. Petugas sempat kesulitan menjinakkan si jago merah lantaran akses jalan yang sempit. Dugaan sementara korsleting listrik menjadi penyebab peristiwa tersebut. Ali Mustagfirin dan Zainal Arifin melaporkan dari kota Semarang, Jawa Tengah dan Subang, Jawa Barat.
Sementara itu hujan deras yang mengguyur pada Kamis malam membuat permukiman warga di Jalan Pondok Karya Mampang Perapatan Jakarta Selatan terendam banjir. Selain karena hujan, banjir juga diduga disebabkan oleh meluapnya air dari Kali Krukut. Genangan air setinggi 40 cm ini merendam puluhan rumah yang berada di Jalan Pondok Karya Mampang Perapatan Jakarta Selatan. Tingginya curah hujan membuat saluran air tak mampu menampung debit air. Kondisi ini semakin diperparah oleh meluapnya air dari Kali Mampang. Akibat banjir, para pengendara yang ingin melintas terpaksa harus mencari jalur lain. Sementara itu sejumlah pemotor yang nekat menerobos banjir berujung. Pas hujan gede aja tadi ya Pak ya? Hujan gede. Ini ketinggiannya berapa sih Pak di sini? 40 sampai 50. 40 sampai 50 Pak. Memang sering banjir Pak di sini Pak kalau hujan deras gitu Pak? Iya. Usai kumandang azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar akhirnya mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Inyoman Sukena terdakwa pemeliharaan landak Jawa. Bersama kami, Pak. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk warga di sekitar Jakarta dan wilayah sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Pemirsa, penyelenggaraan PON ke-21 Aceh Sumut mulai didera masalah. Usai viral perjuangan para atlet melintasi kubangan lumpur saat menuju venue pertandingan voli di Deli Serdang, kini konsumsi kontingen atlet mulai dipersoalkan. Keluhan konsumsi makanan kontingen atlet kini menjadi sorotan. Selain kalorinya tidak mencukupi, jadwal makan sering terlambat sehingga mengganggu atlet dan jadwal pertandingan. Seharusnya sarapan pagi sudah tiba di tempat penginapan pukul 6, namun baru datang sekitar pukul 8. Kondisi ini sangat krusial bagi atlet karena mereka harus tiba di venue 1 jam sebelum bertanding untuk melakukan pemanasan. Mereka beberapa kali terpaksa membeli makanan dari luar menggunakan uang pribadi. 10 hari kami di sini, hampir setiap hari keterlambatan. Kadang makan malam, kadang makan siang, kadang makan pagi. Yang paling sering adalah makan malam. Yang ada kesulitan adalah makan pagi ini, karena sebelum bertanding sebaiknya atlet sudah makan dulu. Itu terdata jam 6 sampai jam 8, selalu muncul di jam 7.30 atau jam 8. Paling cepat mungkin jam 7.15. Selain terlambat, menu yang disediakan tidak mencukupi standar kalori, bahkan kerap kali banyak yang tidak termakan. Sikap kami keberatan terhadap konsumsi yang disediakan oleh panitia PB PON yang selama ini permasalahan yang pertama kali adalah setelah, yang kedua terkait sama menu yang tidak mencukupi standar gizi seorang atlet. Jadi itu memang dari segi makanan akan sangat mempengaruhi performa atlet ketika dia bertanding. Ketua Bidang Konsumsi PON ke-21 Aceh Sumut, Dias Furqan, tidak menampik atas keluhan masalah konsumsi. Namun pihaknya segera menyelidiki laporan tersebut untuk terus memperbaikinya. Umumnya karena memang banyak atlet yang memang sudah terbiasa di daerahnya masing-masing itu harus makan sekitar jam 5 atau jam 6 pagi, sehingga kalau kita mengantar di jam 5 dan sampai antara jam 5 dan jam 6 itu juga di daerah kita ini adalah waktu subuh. Jadi saya pikir ini juga menjadi kendala bagi kita. Kontingen PON ke-21 berharap masalah konsumsi segera diatasi karena para atlet masih bertanding hingga 19 September mendatang. Hal ini penting karena asupan makanan sangat mempengaruhi stamina dan kebugaran atlet saat berlaga. Mukhtaruddin Yaakob melaporkan dari Banda Aceh, Aceh. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo meminta maaf atas permasalahan sarana dan prasarana dalam PON ke-21 Aceh Sumut. Menpora menjamin seluruh pertandingan cabang olahraga bisa terlaksana. Video yang menunjukkan pengerjaan area belakang venue Pekan Olahraga Nasional PON ke-21 Aceh Sumut yang belum rampung ramai jadi perbincangan akhir-akhir ini. Sejumlah atlet harus melintasi kubangan menuju arena voli di Sumut Sports Center. Menanggapi permasalahan sarana prasarana tersebut, Menpora Dito Aryo Tejo meminta maaf dan menjamin seluruh cabang olahraga PON bisa terlaksana.
Berbagai kritik dan laporan masyarakat selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh Satgas Tata Kelola Penyelenggaraan PON. Ini memang saya harus mohon maaf, mungkin ini ada koordinasi yang sangat besar dan agak delay waktunya, tapi kami jamin permainan bisa dilakukan semua. Tapi itu sudah hampir 100% semuanya untuk venue olahraganya. Tapi memang yang beredar di masyarakat ini kami melihat banyak sekali, ada beberapa yang aksesnya yang belum selesai. Sempat ditunda sehari, pertandingan cabang olahraga voli indoor digelar mulai 11 September. Pertandingan tetap dilangsungkan meski akses jalan masih dalam perbaikan. Kita jalankan pertandingan tanpa ada kendala. Untuk segmen pertandingan, air juga sudah mulai baik, sudah mulai dimasukkan semuanya, untuk semua ruangan sudah aktif airnya, kemudian listrik juga sudah, setiap ruangan sudah, AC-nya juga sudah aktif. Pemerintah daerah Sumatera Utara menyebut atlet melintasi di area belakang venue lantaran akses utama disterilkan untuk kunjungan presiden. Pengerjaannya belum rampung karena anggaran baru turun pada Juli 2024. Tim Liputan melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar akhirnya mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Inyoman Sukena, terdakwa pemelihara landak Jawa pada Kamis siang. Sebelumnya, Inyoman Sukena terancam hukuman kurungan penjara 5 tahun lantaran memelihara landak Jawa jenis satwa yang dilindungi. Air mata Inyoman Sukena tak terbendung ketika keluar dari ruang sidang Pengadilan Negeri Denpasar. Video Sukena saat menangis histeris ini viral di jagat maya. Sejumlah kerabat berusaha menenangkannya ketika lelaki berusia 38 tahun asal desa Bongkasa, Kabupaten Bandung, Bali ini hendak digelandang menuju ruang tahanan. Dalam persidangan Senin kemarin, terdakwa mengaku tidak mengetahui jika hewan pengerat tersebut adalah satwa dilindungi. Sementara saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan pihak terkait belum pernah mensosialisasikan bahwa landak Jawa adalah satwa dilindungi. Sementara suasana berbeda tampak di ruang sidang Pengadilan Negeri Denpasar pada Kamis siang. Inyoman Sukena yang menjadi pesakitan terlihat bersuka cita usai majelis hakim mengabulkan permohonan penangguhan penahanannya. Mengabulkan permohonan pengalihan penahanan, memerintahkan untuk melakukan pengalihan penahanan atas nama terdakwa Inyoman Sukena dari tahanan rumah tahanan negara kelas 2 atau Boka menjadi tahanan rumah terhitung sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024. Permohonan diajukan oleh sejumlah kalangan, termasuk politisi Rieke Diah Pitaloka dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali. Karena ini kasusnya sebenarnya kan dakwaan tunggal dengan pembuktian yang sederhana. Harapan kami sih bebas. Alasan penangguhannya itu apa? Ya karena tadi kan sudah disampaikan alasan kemanusiaan, di mana beliau sebagai kepala keluarga punya anak masih kecil-kecil dan kemudian hari ini istrinya tidak bisa bekerja karena harus mengurus anaknya yang dua yang kecil-kecil. Sidang akan dilanjutkan pada Jumat hari ini dengan agenda tuntutan jaksa penuntut umum dan dilanjutkan pledoi atau pembelaan terdakwa. Inyoman Sukena diseret ke meja hijau lantaran dilaporkan memelihara landak Jawa pada bulan Maret 2024 lalu. Jaksa mendakwa Nyoman karena melanggar Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Arianto Hutapea melaporkan dari Denpasar, Bali. Polisi gencarkan penyelidikan kasus kematian seorang perempuan remaja penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Bahkan polisi bersama warga mengejar dan mengepung sesosok pria yang dicurigai sebagai terduga pembunuh korban. Polisi masih menggencarkan penyelidikan terhadap kasus tewasnya gadis remaja penjual gorengan dengan jasad terkubur dan tanpa busana serta terikat. Petugas bersama warga juga sempat mengepung dan mengejar seorang pria hingga ke sebuah pondok dan perkebunan di kawasan Kayu Tanam, Padang, Sumatera Barat.
upaya pengejaran terhadap lelaki yang kali kesekian tersebut lantaran adanya petunjuk orang terakhir yang membeli gorengan korban dan hasil pemeriksaan 3 orang saksi. Ada beberapa 4 orang yang sering nongkrong di sekitaran musalah dekat kaum pusara Sikumbang. Di saat Nia mau menuju pulang, yang terduga ini melakukan pengiringan dari belakang. Makanya disangkakan ke beliau kenapa dia yang menghilang di saat itu. Duka mendalam menyelimuti keluarga menyusul tewasnya seorang gadis remaja penjual gorengan dengan kondisi mengenaskan di kawasan kuburan Korong, Pasar Galomang, Kayu Tanam, Sumatera Barat. Jasad korban terkubur dan terikat serta tanpa busana. Ulfa Musriadi melaporkan dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dipicu salah paham, seorang pria di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara melukai penjual pentol goreng dengan senjata tajam. Akibatnya korban menderita luka di bagian tangan dan perut. Tersangka penusukan terhadap penjual pentol goreng ditangkap polisi di lokasi persembunyiannya di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Polres Bau-Bau memburu tersangka setelah polisi mengidentifikasi rekaman kamera pengawas dari sekitar lokasi kejadian. Penusukan itu terjadi ketika tersangka hendak membeli pentol yang dijual korban. Diduga karena salah paham, korban dan tersangka akhirnya terlibat percekcokan. Tersangka yang sudah tidak bisa mengendalikan emosi kemudian mengambil pisau di dapur milik korban, lalu menghunuskan senjata tajam tersebut ke perut dan tangan korban. Akibatnya, korban mengalami luka tikaman di perut dan luka sayatan di tangan. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit oleh warga sekitar. Mereka ini karena salah paham, ya, karena waktu pelaku bertanya kepada korban hanya menjawab menggerutu, sehingga pelaku merasa tersinggung dan melakukan penikaman tersebut. Hingga Kamis siang, tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Bau-Bau. Polisi juga telah menyita pisau yang digunakan tersangka untuk melukai korbannya. Rahmadi melaporkan dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Pemirsa, aparat kepolisian akhirnya berhasil menangkap seorang pria yang melakukan perampokan terhadap pengemudi taksi online di Kramat Jati, Jakarta Timur. Aksi perampokan ini nekat dilakukan tersangka karena terlilit utang biaya pernikahan. Sangka perampokan terhadap seorang wanita yang berprofesi sebagai supir taksi online akhirnya ditangkap Subdit Reskrim Polda Metro Jaya. Tersangka yang merupakan seorang satpam ditangkap saat sedang bekerja di Terminal Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa berawal saat tersangka memesan taksi online di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur. Namun di tengah jalan, pria tersebut justru menjerat korbannya dengan tali dan senjata tajam, serta meminta korban untuk turun dari mobil. Setelah korban keluar dari mobil, tersangka lalu membawa kabur mobil dan ponsel milik korbannya. Tersangka mengaku nekat merampok lantaran terlilit hutang biaya pernikahan yang diadakan 1 tahun lalu. Kemudian dalam proses setelah pelaksanaan aksi begal ini, tersangka sempat menghubungi atau me-WA korban ya, untuk minta pada korban menebus mobil dan handphonenya sejumlah 75 juta. Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lainnya. Di antaranya 2 orang pemuda di Depok, Jawa Barat yang diduga dalam kondisi mabuk berbuat onar di sebuah toko kelontong. Kembali bersama kami di Fokus, pemirsa. Dalam kondisi mabuk, 2 orang pemuda di Depok, Jawa Barat diduga berbuat onar di sebuah toko kelontong. Dalam aksinya, kedua terduga pelaku membawa senjata tajam. 2 orang pemuda yang diduga dalam kondisi mabuk mendatangi sebuah toko kelontong di Jalan Haji Nurdin, Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu malam. Bahkan, salah satu dari pelaku kemudian menakut-nakuti pemilik toko dengan senjata tajam jenis celurit. Kedua pelaku memaksa pemilik toko untuk menyerahkan telepon seluler, namun permintaan itu tidak digubris oleh korban. Karena permintaan tidak diindahkan, pelaku kemudian mengacungkan celurit yang dibawanya ke arah korban. Istri korban yang terbangun dari tidur spontan berteriak. Teriakan itu membuat kedua pelaku panik dan langsung kabur menggunakan sepeda motor. Sekitar jam 3 dia datang pura-pura mau beli, terus habis itu
Dia ngeluarin celurit. Dia minta HP. Cuman butuh HP katanya sama uang. Itu pelakunya ada berapa orang? Ada 2 orang. Nah, terus dikasih nggak HP-nya? HP-nya nggak dikasih. Aksi kedua pelaku telah meresahkan pemilik toko dan warga Depok. Video peristiwa itu juga telah viral di media sosial dan berharap Polresta Depok segera menangkap kedua pelaku. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. Tak terima ditegur lantaran menyerobot antrean saat pengisian bahan bakar di sebuah SPBU, 2 orang awak bus menusuk dan menganiaya sopir truk di res area ruas tol Jakarta Merak. Rekaman kamera pengawas di SPBU res area kilometer 13 ruas tol Jakarta Merak ini memperlihatkan cekcok antara 2 orang awak bus dan seorang sopir truk. Petaka terjadi ketika korban yang mengendarai truk sedang antri melakukan pengisian BBM. Namun tiba-tiba datang bus menyerobot antrean. Lantas korban menegur awak bus yang kemudian berujung penganiayaan dan penusukan oleh 2 pelaku. Setelah melakukan penyelidikan, aparat akhirnya menangkap 2 orang pelaku di kawasan Cilegon, Banten. Keduanya telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat dengan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Setelah dilakukan olah TKP, pendalaman, interogasi saksi-saksi, akhirnya berhasil diamankan 2 tersangka. 2 tersangka ya. Yang pertama saudara AP, ya, saudara AP dan saudara AF ini, yang kata saudara AP dan saudara AF, masing-masing perannya adalah saudara AP ini menusuk korban, kemudian saudara AF ini menendang korban. Pasangan kekasih di Semarang, Jawa Tengah kompak mencuri besi penutup selokan. Aksi sejoli tergolong nekat karena dilakukan pada siang hari. Berboncengan sepeda motor, pasangan pria dan wanita ini berputar-putar di sudut Jalan Kartini, Kelurahan Karangturi, Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pasangan kekasih itu sedang mengincar besi penutup saluran air sepanjang 2 meter di jalan tersebut. Untuk melancarkan aksinya, sejoli itu berbagi peran. Terduga pelaku perempuan bertugas menunggu motor, sementara pria turun untuk mengambil besi penutup selokan air. Setelah berhasil menggasak barang curian, keduanya langsung kabur. Tindakan pasangan kekasih itu tergolong nekat karena dilakukan di siang hari. Aksi pencurian itu pun viral setelah rekaman CCTV diunggah oleh warga di media sosial. Tahunya ada pencurian itu? Tahunya dari media sosial. Dapat laporan ya, warga? Dari warga, ngasih CCTV. Ini Pak ada tutup kod yang hilang. Peristiwa pencurian besi penutup selokan yang pertama kali terjadi itu tidak dilaporkan ke polisi. Namun, warga ke depan akan lebih waspada dan menambah jumlah CCTV di lingkungan perumahan mereka. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah. Seorang bapak dan anak di Sidoarjo, Jawa Timur nekat mencuri sepeda motor. Lantaran terpergok, keduanya babak belur menjadi sasaran amukan warga. Keributan terjadi di Jalan Desa Permisan, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, kala warga menggagalkan pencurian yang dilakukan 2 pria. Bapak dan anak berusia 43 dan 22 tahun itu jadi bulan-bulanan warga yang geram setelah mereka terpergok mencuri sepeda motor seorang remaja. Keduanya lantas babak belur. Beruntung polisi dengan sigap mengamankan para pelaku dan membawanya ke Mapolsek Jabon, Sidoarjo. Dari hasil pemeriksaan, anak dan bapak itu merupakan warga Surabaya yang sudah pernah terlibat kasus pencurian. Keduanya berbagi peran, bapak sebagai eksekutor, sementara anaknya mengamati situasi. Ya, ini merupakan suatu keluarga, bapak dan anak, yang warga Surabaya. 2 pelaku yang sudah berada di warung di desa Permisan tersebut sudah mengincar sepeda motor milik korban karena sepeda motor milik korban tersebut diparkir di pinggir jalan dengan posisi atau dengan kunci masih terpasang di sepeda motornya. Anak dan bapak yang kompak mencuri kini harus kembali ke jeruji besi. Polisi masih mendalami kasus ini. Jika terbukti kedua residivis pencurian tersebut terancam jeratan hukum yang lebih berat. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo, Jawa Timur.
Seorang wanita di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur dijamret saat sedang memegang telepon genggam di depan rumah. Terduga pelaku yang berkendara sepeda motor kini telah dilaporkan ke polisi. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat pelaku jambret melintasi gang di Jalan Tanah Koja 4, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu siang. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku yang mengendarai sepeda motor itu sempat mondar-mandir sambil mengamati kondisi sekitar. Saat pelaku melintas di depan korban, pelaku memperlambat laju sepeda motornya dan dengan cepat merampas telepon genggam korban. Meski warga berusaha mengejar, pelaku tidak berhasil ditangkap. Dia sendiri di sini. Sambil main HP. Main HP, iya. Terus? Lagi main game. Terus karena udah Pati masuk aja katanya gitu. Iya. Orang kakinya lagi sakit. Ya udah baru tiduran dia udah teriak rampok. Oh gitu. Nah, saya ada orang di sana dari sana lari. Ngejar langsung ngejar. Tapi nggak kena, Bu? Nggak kena. Korban telah melaporkan peristiwa itu ke Polsek Pulau Gadung dan mendesak polisi segera menangkap pelaku. Juan Truna melaporkan dari Jakarta. Di informasi selanjutnya, pemirsa, sempat melarikan diri seorang penjamret dompet milik seorang wanita di Kabupaten Jombang, Jawa Timur akhirnya berhasil ditangkap warga. Ia pun menjadi bulan-bulanan masa. Saya di sana aja gitu. Pelaku penjamretan bernama Muhammad Rici Normawan ini akhirnya ditangkap warga setelah berusaha melarikan diri usai menjalankan aksinya Kamis siang. Oleh warga, tersangka kemudian dibawa ke rumah korban di Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Beberapa warga yang marah kemudian menghakimi pelaku. Akibatnya, tersangka mengalami luka parah pada bagian wajah. Polisi dari Polsek Mojo Agung kemudian melarikan tersangka ke RSUD Jombang untuk mendapatkan penanganan medis. Aksi penjamretan menimpa seorang wanita lanjut usia. Saat itu, korban baru saja keluar dari rumahnya, tiba-tiba dihampiri pelaku yang merampas dompet korban. Merampas dompet dan sempat terjadi kejar-kejaran oleh warga karena korban teriak dan kemudian sempat diamuk massa. Namun dengan kesigapan polisi, karena kita dapat laporan, maka tersangka bisa kita amankan. Dan polisi akan melakukan pemeriksaan terhadap pelaku setelah dinyatakan sembuh dan keluar dari rumah sakit. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. 2 orang pelajar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat akhirnya harus berhadapan dengan hukum menyusul tewasnya seorang siswa SMP akibat luka bacokan. Sebelumnya mereka bertikai dan saling serang dengan senjata tajam hingga salah seorang diantaranya tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Sambil mengacung-acungkan senjata tajam, 2 kelompok pelajar SMP berbeda ini saling serang dan bertikai di kawasan Jaya Bakti Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang diantaranya meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit akibat luka sabetan senjata tajam di tubuhnya. Polisi yang tangani kasus pada 6 September lalu ini akhirnya berhasil mengamankan 2 orang pelajar SMP. Mereka kini menjadi anak yang berhadapan dengan hukum. Selain mengamankan keduanya, polisi juga menyita sejumlah barang bukti termasuk senjata tajam. Jelaskan anak yang berhadapan dengan hukum MRA usia 15 tahun dan anak berhadapan dengan hukum MA 15 tahun. Dari satu sekolah berhadapan dengan korban RF dari sekolah yang lain. Ya. Modusnya memang sebelum ketiga orang ini bertemu di satu titik yang di tempat kejadian perkara, ada janjian dulu melalui medsos. Sebelumnya duka menyelimuti keluarga menyusul tewasnya seorang siswa SMP akibat luka bacokan senjata tajam. Lelaki berusia 15 tahunan itu menjadi korban kebrutalan siswa lainnya saat mereka tawuran di kawasan Jaya Bakti, Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Muhabar melaporkan dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang pelajar di Cirebon, Jawa Barat menjadi korban perundungan yang dilakukan oleh 3 temannya. Aksi perundungan itu bahkan dilakukan di sebuah tempat pemakaman umum hingga tidak diketahui oleh warga. Kita berjalan. Berkita beta. Inilah aksi tak terpuji yang dilakukan 3 remaja terhadap temannya di sebuah pemakaman umum di Desa Kanci, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Peristiwa perundungan itu bahkan sengaja direkam hingga kemudian viral di media sosial. Meski sudah menangis dan merintih kesakitan, korban terus ditendang dan dipukul. Pihak keluarga yang mengetahui kejadian tersebut setelah video itu viral akhirnya melapor ke pihak kepolisian. Awalnya pada saat saya datangi, kata orang tuanya itu anaknya sudah tidak mau sekolah lagi. Tapi setelah saya berikan motivasi, alhamdulillah anaknya setelah sembuh mungkin ya bisa bersekolah lagi. Ini ketiga terduga pelaku yang berstatus pelajar SMP dan SMA itu telah diamankan dan dimintai keterangan di Mapolsek Astana Japura untuk kemudian dibawa ke unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polresta Cirebon. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Warga dan polisi mengamankan seorang pria lantaran kedapatan mengedarkan narkoba di kawasan Gunung Batu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi menyita barang bukti serupa 46 bungkus sabu-sabu dalam kemasan permen. Rekaman video amatir ini memperlihatkan warga yang menggiring seorang pria untuk menunjukkan barang bukti narkoba yang disembunyikannya di kawasan Gunung Batu, Sukaharja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis siang. Warga bersama polisi berhasil meringkus Oman alias Bonar berusia 34 tahun lantaran kerap mengedarkan narkoba dengan kemasan permen. Dari pengungkapan ini polisi menyita barang bukti diantaranya 46 bungkus sabu-sabu. Fokus Pagi masih akan kembali dengan informasi lain, diantaranya diduga karena terlibat saling dorong. Seorang pria meninggal dunia dalam eksekusi lahan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sesaat lagi tetap bersama kami. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, sebuah pasar di Lamongan, Jawa Timur terbakar. Warga yang mengetahui kejadian itu langsung berusaha untuk memadamkan api hingga si jago merah tak merembet ke kios-kios lainnya. Dengan alat seadanya, warga berupaya untuk menjinakkan api menyusul kebakaran melanda sejumlah toko di pasar Kecamatan Pucuk, Lamongan, Jawa Timur. Api berkobar hebat lantaran banyaknya barang yang mudah terbakar. Tangani kebakaran, petugas kerahkan armada damkarnya, api kemudian padam dan tidak menjalar ke kios-kios lainnya. Dugaan sementara, asal api dari hubungan pendek arus listrik salah satu kios. Terlibat kecelakaan dengan truk pengangkut batu, seorang pria pengendara sepeda motor di Surabaya, Jawa Timur tewas akibat luka parah di kepala. Sementara di Palembang, Sumatera Selatan, seorang pemotor pria juga tewas tergilas truk. Nah, baru kejadian di Simpang Pandaga, dilintis truk. Seorang pengendara sepeda motor tewas seketika setelah tergilas roda truk pengangkut batu saat mencoba pindah jalur di Jalan Letjen Harun Sohar, Simpang Bandara Palembang, Kamis sore. Korban, Dedi Dul Karim, 67 tahun, tewas akibat luka parah di kepala. Jasad korban lalu dievakuasi petugas ke rumah sakit. Sebelumnya, korban memacu sepeda motor dari arah Jalan Nurdin Panji belok ke Jalan Letjen Harun Sohar. Saat itulah datang truk dari arah Talang Jambe lalu menyerempet sepeda motor korban. Korban terjatuh dan terlindas roda truk. Dan sementara sudah diamankan baik kendaraan maupun atas perintah dari Kapolres maupun Kasalantas, kita berharap diberikan lebih lanjut. Di Surabaya, Jawa Timur, polisi mendatangi jasad seorang pengendara sepeda motor yang tergeletak di tengah Jalan Insinyur Soekarno-Hatta, Kecamatan Sukolilo, Kamis sore. Korban yang kemudian diketahui bernama Puji, 65 tahun, tewas setelah terlibat kecelakaan dengan truk. Sementara sopir truk yang sempat kabur berhasil diamankan. Kasus ini ditangani unit Laka Lantas Polrestabes Surabaya. Tim Liputan melaporkan. Berupaya untuk menghindari bus yang berhenti mendadak, sebuah truk tanah terguling di Jalan Lintas Sumatera Palembang Prabu Mulih. Sementara gegara patah as roda belakang, sebuah truk syarat muatan di Samarinda tabrak toko gawai dan sejumlah sepeda motor. Dari rekaman kamera pengawas atau CCTV tampak sebuah truk syarat muatan berjalan mundur tanpa terkendali dari arah perbukitan Gunung Manggah, Samarinda Ilir, Kamis siang. Beberapa sepeda motor juga terkena imbas kecelakaan ini. Laju kendaraan terhenti setelah truk menabrak sebuah toko gawai. As atau sumbu roda belakang patah diduga menjadi penyebab kecelakaan. Terguling di Jalan Lintas Sumatera Palembang Prabu Mulih, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Kamis sore. Truk yang melaju dari arah Prabu Mulih menuju Indralaya diduga mengalami kecelakaan tunggal setelah pengemudi truk
menghindari bus yang berhenti mendadak di depannya. Akibat peristiwa ini, muatan truk berupa tanah merah berhamburan di tengah jalan. Proses evakuasi pun berlangsung cukup lama karena petugas harus mendatangkan alat berat ke lokasi. Seorang pria meninggal dunia dalam eksekusi lahan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Korban saling dorong saat menghadang kedatangan tim jurusita. Aksi saling dorong mewarnai eksekusi lahan sebuah rumah mewah sekaligus rumah makan di Jalan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Tergugat, pria 70 tahun yang merupakan tokoh budaya Pasundan juga turut menghadang kedatangan para petugas jurusita. Pria yang memiliki riwayat sakit jantung tersebut kelelahan hingga pingsan. Naas nyawanya tak terselamatkan dalam perjalanan menuju rumah sakit. Aparat sama sipil yang untuk mengangkutan barang itu sudah mulai masuk. Sehingga Mas Hanif dari situ udah hilang kesadarannya. Lalu hampir 45 menit sejam lah baru ambulansnya datang. Lalu dibawalah ke rumah sakit. Di rumah sakit beliau meninggal dunia. Menurut kuasa hukum tergugat, kasus sengketa lahan masih berproses di PN Jaksel yang kini dalam tahap pembuktian. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melanjutkan eksekusi hingga pengosongan bangunan yang berdiri di lahan seluas 1.500 meter itu. Tidak akan mungkin saya datang ke sini kalau memang kekuatan pembuktian dari termohon itu sudah ingkrah. Tidak mungkin datang ke sini karena memang banyak perkara-perkara lanjutannya yang endingnya terbantahkan kemenangan dari termohon. Menyusul adanya korban meninggal dunia dalam eksekusi ini, pihak tergugat akan menempuh upaya hukum lanjutan. Muhammad Subadri Arifki melaporkan dari Jakarta. Sidang lanjutan peninjauan kembali atau PK terpidana kasus pembunuhan Vina Eki kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selain 6 terpidana, 15 saksi turut hadir termasuk Saka Tatal yang bersaksi mengalami intimidasi hingga terpaksa mengaku terlibat pembunuhan Vina Eki. Upaya peninjauan kembali 6 terpidana kasus pembunuhan Vina Eki berlanjut. Kamis siang mantan terpidana Saka Tatal hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Di hadapan majelis hakim, ia bersaksi mendapat penganiayaan dan intimidasi berulang kali oleh oknum petugas hingga ia terpaksa mengaku terlibat pembunuhan. Jadi kamu dikasih makanan, tapi dilempar ke lantai. Lantas kamu disuruh makan. Suruh makan pakai apa? Mulut langsung bukan nasi ke beranak. Nanti disisa lagi. Saya udah bertua, saya juga udah nggak bisa nahan. Yang lain juga yang dewasa udah pada mengakui, apalagi saya. Selain Saka Tatal, 14 saksi lainnya turut dihadirkan untuk membuktikan ketidakterlibatan para terpidana dalam kasus Vina Eki. Tim kuasa hukum para terpidana tetap meyakini bahwa kasus tahun 2016 tersebut murni kecelakaan. Ternyata mereka ini tidak pernah mengetahui rangkaian peristiwa itu. Yang namanya Dani, Andi, Peggy, mereka tidak kenal, tidak tahu. Padahal mereka pelaku utama. Yang lebih ininya lagi bahwa mereka tidak pernah menandatangani yang namanya berita acara pemeriksaan. Tim Jaksa Penuntut Umum telah menolak novum atau bukti baru yang diajukan kuasa hukum terpidana kasus Vina Eki lantaran dinilai tidak berlandaskan hukum. Sidang lanjutan PK 6 terpidana pembunuhan Vina Eki masih terus bergulir dan akan digelar kembali pada Jumat 13 September dengan agenda mendengarkan saksi. Maruli Habibi melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka kembali meninjau uji coba pelaksanaan program makanan bergizi gratis di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menu makanan yang dibagikan terdiri dari nasi, lauk, sayur, buah, dan susu. Setiba di SD Negeri 05, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis pagi, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka langsung disambut antusias para siswa dan siswi serta guru. Mantan Wali Kota Solo itu meninjau uji coba program makan bergizi gratis yang digelar di sekolah tersebut. Adapun menu sarapan pagi gratis yang dibagikan terdiri dari nasi, lauk, sayur, buah, dan susu.
Dalam uji coba program makan bergizi gratis ini, paket makanan disajikan dalam kemasan ramah lingkungan yang terbuat dari serat tebu daur ulang. Uji coba makan bergizi gratis juga dilaksanakan di 6 sekolah dasar di Kota Tegal, Jawa Tengah. Salah satunya di SD Negeri Mangkusaman II yang ditinjau langsung penjabat Wali Kota Tegal, Dadang Somantri, Kamis pagi. Menu sarapan pagi bergizi yang diberikan berupa makanan lengkap 4 sehat 5 sempurna dengan harga satu kotak makan sekira Rp15.000 yang disponsori oleh sejumlah perusahaan swasta dan perbankan. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kesehatan serta gizi murid sekolah melalui penyediaan makanan sehat yang seimbang. Manfaatnya sangat banyak. Satu saja tadi yang saya lihat bahwa ini mengajarkan bagaimana kalau kita menu makan yang baik untuk anak-anak. Mungkin yang sekarang di rumah seadanya atau bahkan bebas saja, ukurannya juga mungkin tidak sesuai. Nah, ini salah satu, karena ini sudah diukur. Uji coba program makan bergizi gratis di Kota Tegal akan dilakukan di sejumlah sekolah lain, mulai 12 September hingga 20 September mendatang. Tim Liputan melaporkan. Presiden Jokowi menegaskan pemindahan ibu kota ke IKN tak sekedar memindahkan istana dan gedung, namun untuk perubahan yang lebih baik. Sementara pemerintah juga uji coba pendaratan perdana pesawat di Bandara IKN untuk memastikan bandara VIP bisa dipergunakan dengan baik. Pemerintah berhasil uji coba pendaratan pesawat Cessna di Bandara IKN. PLT Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono, menyatakan pihaknya segera uji coba pendaratan dengan pesawat lebih besar. Pendaratan pesawat ini untuk memastikan bandara VIP bisa dipergunakan dengan baik. Pembangunan terminal VVIP sudah mencapai 90% dan terminal VIP sudah mencapai 77%. Pembangunannya selesai sekitar akhir Desember 2020. Sementara Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan penjabat utama dan menengah TNI dan Polri dari seluruh Indonesia Kamis siang di ruang pertemuan Istana Negara. Presiden memberikan pengarahan langsung kepada seluruh personel TNI Polri untuk menjaga stabilitas transisi pemerintahan. Presiden juga menegaskan pemindahan ibu kota Nusantara bukan sekedar memindahkan istana dan gedung, namun untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Bakal Cawagup Jakarta Rano Karno menyambangi kediaman Guntur Soekarno Putra. Sementara pasangan bakal Cagup dan Cawagup Jakarta Ridwan Kamil dan Suswono menemui mantan Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Didampingi wakilnya, Suswono, bakal calon Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil, mengunjungi rumah mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutioso, di Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis pagi. Selain silaturahmi, Ridwan Kamil dan Suswono yang diusung oleh 15 partai politik juga ingin melihat langsung Museum Bang Yos. Dalam pertemuan, Ridwan Kamil membahas sejumlah persoalan klasik di Jakarta, antara lain kemacetan dan banjir, hingga mendengarkan pengalaman Sutioso saat memimpin Jakarta. Pengetahuan bagi kami yang sedang berkontestasi sebagai calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Ada hal-hal yang di zaman beliau masih relevan, ya, isu-isunya, terutama tentunya isu-isu klasik ya, terkait kemacetan. Mas, maaf terlambat. Ya udah, bayar. Sementara itu, bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno menyambangi kediaman Guntur Soekarno Putra di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Kamis siang. Selain silaturahmi, dalam pertemuan dengan putra Presiden pertama RI Soekarno tersebut, Rano Karno juga meminta masukan dan nasihat dari Guntur Soekarno Putra yang merupakan senior sekaligus pemerhati kota Jakarta. Ya, Mas To ini kan, ya apa ya, pemerhati Jakarta lah istilahnya. Lama tinggal di sini, paham. Ya jangan jauh-jauh tadi cerita, belakang rumah gue Cempaka Putih dulu banjir, misal seperti itu. Dulu Ahok bikin turap, misal seperti itu. Artinya udah kita sudah tahu, cuman memang kita harus memilih prioritas mana yang harus kita lakukan. Sebelumnya, Rano Karno menerima kunjungan Forum Komunikasi Anak Betawi atau Forkabi di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, Ormas Forkabi memberikan dukungan terhadap Rano Karno dan Pramono Anung dalam pemilihan Gubernur Jakarta. Tim Liputan melaporkan. Gempa bumi berkekuatan 4,4 magnitudo mengguncang wilayah Los Angeles, Amerika Serikat. Fokus pagi segera kembali. Kembali bersama kami di
di Fokus Pagi bersama saya Sheila Purnama. Dan saya Asran Syed. Pemirsa, korban tewas akibat hantaman badai di Vietnam terus bertambah. Sementara gempa bumi berkekuatan 4,4 magnitudo mengguncang wilayah Los Angeles, Amerika Serikat. Selengkapnya dalam kilas mancanegara. Survei Geologi Amerika Serikat menyebutkan gempa bumi ini terasa kuat mengguncang gedung-gedung dan permukiman warga di wilayah Los Angeles hingga San Diego. Penduduk di California Selatan mengaku merasakan guncangan selama sekitar 30 hingga 40 detik. Sejauh ini tidak ada kerusakan berat dampak dari gempa dan tidak ada laporan korban luka maupun jiwa. Pusat gempa terjadi di kedalaman sekitar 11 km di bawah permukaan tanah. Masih dari Amerika Serikat, badai Francine menghantam wilayah Louisiana yang memicu gelombang angin kencang di pantai Teluk bagian utara. Pusat Badan Nasional mengumumkan pada Rabu malam waktu setempat, badai Francine termasuk badai kategori 2 menerjang wilayah pesisir, salah satu area yang belum pulih sepenuhnya dari hantaman badai pada tahun 2020 dan 2021 lalu. Tugas pemadam kebakaran menyebutkan badai dengan kecepatan 155 km per jam ini memicu genangan air di jalan-jalan, memutus aliran listrik, dan membuat ranting pohon-pohon bertumbangan. Sementara itu korban tewas di Vietnam pasca hantaman badai Yagi terus bertambah. Hingga hari Kamis pemerintah Vietnam menyatakan bahwa korban tewas hampir mencapai 200 orang. Dan sementara itu 800 orang luka-luka serta lebih dari 125 orang dilaporkan hilang. Di ibu kota Hanoi, banjir juga menggenangi sejumlah wilayah, memaksa penduduknya mengungsi ke tempat yang lebih aman lantaran pasokan listrik dan air bersih terputus. Mereka mengarungi banjir yang terjadi akibat luapan dari Sungai Merah. Badai Yagi adalah badai terkuat yang melanda Vietnam dalam beberapa dekade terakhir. Dipersembahkan oleh Dari ajang BRI Liga 1, PSBS Biak memetik kemenangan perdana musim ini usai menaklukkan Persija 3-1. Iya, Julian Velasquez menjadi bintang dengan mencetak 2 gol di laga ini. Angkat bola, oh bahaya, kecolongan lagi pemirsa, kita lihat. 2 hari setelah memecat pelatih Juan Schneider, PSBS Biak menjalani laga sengit kontra Persija di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali Kamis malam. Ambisi memetik poin perdana membuat tim Badai Pasifik tampil ngotot sejak menit awal. Hasilnya, PSBS membuka skor di menit 33. Bola Todd Ferrer, sundulan. Kali ini bagaimana Velasquez ada. Tandukan Julian Velasquez meluncur deras ke gawang Persija memanfaatkan umpan sepak pojok. Macan Kemayoran memaksa babak pertama berakhir imbang. Rio Matsumura dan baik sekali Hanif Syahbandi, sikat. Gol! Tendangan mendatar Hanif Syahbandi yang merangsek pertahanan PSBS membuat skor sama kuat 1-1. Di babak kedua, PSBS dan Persija saling mengencarkan peluang untuk memimpin. Julian Velasquez kembali menjadi mimpi buruk bagi Persija di menit 72. Pemirsa, kita lihat bagaimana Velasquez kembali mencetak gol kedua. Sundulannya usai memanfaatkan umpan Muhammad Tahir menghujam deras masuk gawang Carlos Eduardo. Bukannya menyamakan skor, Persija justru kembali kebobolan jelang waktu normal berakhir. Syahrian Abimanyu mencetak gol bunuh diri setelah salah mengantisipasi umpan silang. Bunuh diri pemirsa, akibat dari sebuah... Skor 3-1 untuk keunggulan PSBS Biak bertahan hingga wasit meniup peluit akhir. PSBS akhirnya merasakan kemenangan perdananya. Sebaliknya, ini jadi kekalahan pertama bagi Persija di BRI Liga 1 2024-2025. Tim Liputan melaporkan. Sementara dari laga lain, PSS Sleman dan Borneo FC Samarinda bermain imbang 1-1. Pertandingan diwarnai kartu merah kiper tim tamu Nadeo Argawinata yang menghalau bola menggunakan tangan di luar kotak penalti. Oh, Gaucho! Tiga laga tanpa satupun poin coba dihapus PSS Sleman kala menjamu Borneo FC Samarinda di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Kamis sore. Tim tamu yang tampil dominan sejak awal babak pertama harus menerima pil pahit bermain dengan 10 pemain. Bola ke depan mencari Cardozo. Oh, bahaya ini, bahaya. Ya.
Kiper Nadeo Argawinata menghalau bola menggunakan tangan di luar kotak penalti. Wasit pun mengganjarnya dengan kartu merah usai melihat tayangan VAR. Meski kalah jumlah pemain, Pesut Etam tetaplah berbahaya. Mereka bisa unggul 1-0 di menit 25 setelah Leo Gaucho memanfaatkan umpan Mariano Peralta. Berginho dengan sebuah terobosan. Peralta tiba. Oh, Gaucho! Kualitas. Di mana Peralta mampu dengan satu sentuhan memberikan 10 menit berselang, Stefano Lillipali hampir menambah keunggulan Borneo. Sudah berdiri bebas, ia gagal menaklukkan kiper Alan Bernardon. Lillipali dalam kotak penalti. Untuk melakukan jebakan offset. PSS yang tak ingin malu di kandang meningkatkan intensitas serangan di babak kedua. Gempuran tim Elang Jawa membuahkan hasil di menit ke-75. Angkat bola. Oh, lepas. Hoki! Oh! Gol! Tendangan Hoki Caraka berbelok arah setelah mengenai Christoph Nuwarugira. 2 menit jelang laga bubar, Borneo mencetak gol lewat Terence Puhiri, namun dianulir wasit karena offside. Kita lihat lepas. Terence Puhiri! Rupanya benderanya diangkat. Skor 1-1 tak berubah hingga laga usai. Dengan hasil ini, Borneo FC mempertahankan catatan apik 4 laga tanpa kekalahan, sedangkan PSS masih terpuruk di dasar klasmen. Tim Liputan melaporkan. Dua tim penghuni papan bawah di BRI Liga 1 akan bertemu di Stadion Manahan antara Persis melawan Madura United. Sedangkan di laga lain, Malut United dan Semen Padang yang sama-sama baru promosi di musim ini akan saling berhadapan di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Duel dua tim promosi akan tersaji pada pekan keempat BRI Liga 1 antara Malut United menghadapi Semen Padang di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta, Jumat sore. Performa Malut United sejauh ini bisa dibilang tidak begitu buruk, namun juga tidak terlalu mentereng. Karena dalam 3 laga yang sudah dilakoni, seluruh laga Malut United selalu berakhir imbang. Di kubu seberang, tim tamu Semen Padang justru dalam kepercayaan diri tinggi. Setelah menelan kekalahan di 2 laga awal, tim berjuluk Kabau Sirah perlahan bangkit dengan berhasil menumbangkan PSS Sleman di partai terakhir. Selain itu, sang pelatih Hendro Susilo juga meminta anak asuhnya untuk dapat mengantisipasi serangan Malut United. Duel sengit lainnya pada pekan keempat BRI Liga 1 juga akan tersaji di Stadion Manahan Solo yang mempertemukan Persis kontra Madura United. Persis yang akan tampil di hadapan pendukungnya memiliki motivasi untuk bisa mencuri poin penuh. Laskar Sambernyawa juga bertekad bangkit, apalagi dalam 3 laga terakhir Persis belum mampu meraih kemenangan. Kondisi tak jauh berbeda juga dialami kubu lawan Madura United. Laskar Sape Kerap yang baru mengumpulkan 1 poin jelas berambisi mencuri kemenangan demi bisa keluar dari zona degradasi. Tim Liputan melaporkan. Dipersembahkan oleh Asosiasi Televisi Swasta Indonesia atau ATVSI menggelar bakti sosial dengan membagikan sembako, pemeriksaan kesehatan gigi, dan literasi media tentang tontonan baik untuk anak-anak di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Selain melakukan baksos, ATVSI juga adakan pelatihan dan pembekalan penyiaran. Kegiatan bakti sosial digelar di stasiun relay penyiaran TV swasta di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Kamis siang. Pembagian sembako kepada sekitar 100 warga dilakukan secara simbolis oleh Ketua Umum Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) yang juga Direktur Utama Indosiar, Imam Sujarwo. Ini adalah kepedulian dari ATVSI untuk masyarakat yang tentu kurang beruntung ya untuk pembagian sembako. Dan di samping pembagian sembako, kepedulian kita adalah juga literasi bagi anak-anak untuk lebih cerdas untuk nonton TV. Selain pembagian sembako, ATVSI membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis, khususnya pemeriksaan gigi dan mulut. Selain baksos, juga digelar pelatihan atau pembekalan bagi para karyawan transmisi stasiun relay sejumlah televisi swasta yang melibatkan Komisi Penyiaran Indonesia KPI dan KPID Jawa Barat. Sangat mengapresiasi ATVSI karena di sini juga ada literasi, utamanya untuk anak-anak. Karena anak-anak ini pengkonsumsi gadget dan juga ada orang tua yang hobi memberikan gadget untuk menenangkan anaknya. Makanya kami mengingatkan, berhati-hatilah memberikan gadget kepada anak-anak.
Terkait literasi media, ATVSI membawa 2 mobil pintar dengan beragam jenis buku di dalamnya. Keberadaan mobil di lokasi langsung diserbu anak-anak. Seluruh rangkaian kegiatan ATVSI disambut antusias masyarakat. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP SCTV Indosiar bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia kembali menggelar operasi katarak gratis di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Ratusan pasien terlihat sangat antusias dan terasa sangat membantu oleh kegiatan operasi katarak gratis ini. Menempuh 6 jam perjalanan darat dari Bandara Makassar bukanlah hal yang mudah. Dilanjutkan dengan menyeberang menggunakan kapal laut, menjadikan perjalanan misi YPP SCTV Indosiar menjadi sangat berarti untuk sebuah tujuan membantu banyak orang yang menderita katarak di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Sesampainya di Pelabuhan Benteng Kepulauan Selayar, kami lanjutkan lagi perjalanan darat selama 30 menit untuk bisa sampai di Kecamatan Buki, Kepulauan Selayar. Di sini Patalato, satu dari ratusan orang di Selayar yang pasrah menerima nasib karena katarak. Mahalnya biaya operasi dan tidak adanya dokter mata membuat Patalato dan warga lainnya hanya bisa pasrah. Bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia, YPP SCTV Indosiar hadir memberikan harapan berupa kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis bagi warga di Kepulauan Selayar agar bisa segera kembali melihat dengan jelas. Jadi saya berterima kasih banyak. Ya, jadi saya sudah di operasi tadi, alhamdulillah. Saya rasa sakit tapi tidak begitu sakit, masih bisa kutahan, tapi saya memang selamanya kalau sakit memang begitu. Jadi saya sangat berterima kasih banyak. Tidak mudah khususnya untuk di sini karena terdiri dari beberapa pulau ya. Tanpa kerja keras dari kawan-kawan di daerah, kami tidak bisa optimal untuk membantu masyarakat ya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman SCTV Indosiar yang sudah membantu kegiatan kami. Penderita katarak di Indonesia tergolong tinggi hingga menempati posisi teratas di Asia Tenggara. Pemerintah tidak bisa sendiri menuntaskan hal ini. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar hadir karena kepedulian kita, harapan mereka. Ahmad Hilman melaporkan dari Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Wakil tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Sheila Purnama. Dan saya Asari pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.